Sudahkah kamu merasa kreatif sejauh ini? Kalau jawabannya belum atau bahkan tidak, wah, hati-hati terhadap Jackman yang kamu ciptakan. Yang perlu kamu tahu, kreativitas terbentuk karena kebiasaan yang terus-menerus, bukan karena faktor genetik. Dan, yang perlu diingat pula, bukankah manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna? Manusia diciptakan dengan akal yang sering diasumsikan dengan kepintaran otak. Ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan sering diidentikan dengan kemampuan berimajinasi dan dengan sendirinya mendorong pertumbuhan kreativitas itu sendiri. Sedangkan otak kiri lebih cenderung menganalisis masalah dan menjadi tidak kreatif. Ada beberapa definisi tentang kreativitas yang diungkapkan para ahli. Seperti Maslow, menurutnya, pengertian kreativitas adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, terutama akan perwujudan diri yang merupakan kebutuhan tertinggi bagi manusia. Sedangkan Munandar berpendapat, pada dasarnya, semua orang di dunia dilahirkan dengan potensi kreatif. Dan, kreativitas tersebut bisa dipupuk dengan pendidikan yang tepat. Bisa disimpulkan bahwa kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru ataupun kombinasi berbeda dan unik yang lebih menekankan pada aspek proses perubahan atau inovasi dan variasi. Kalau melihat figur-figur sukses, dapat ditarik kesimpulan jika mereka memiliki ide baru dalam menjalankan dunia yang digeluti. Sebagai sosok inspirasi, tentu orang lain menjadikan dia panutan untuk melakukan hal serupa. Namun, ketika mencoba, kreativitas menurun menghalangi langkah, sehingga tidak mengalami perkembangan atau mungkin ingin menyerah. Untuk merealisasikannya, ada beberapa hambatan yang harus kita lewati. Ayo kita temukan penyebab hal tersebut serta bagaimana solusi terbaiknya. Kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hambatan pertama untuk berpikir kreatif adalah tidak adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Saat kita merasa tertinggal dari orang lain, belum tentu kita benar-benar tertinggal. Bisa jadi kita hanya ikut-ikutan dan dia yang bergerak terlebih dahulu. Untuk itu, bertanyalah apa keinginan diri sendiri, sehingga lebih mudah untuk berkembang. Takut berbuat salah. Banyak orang yang takut salah. Salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat ini terjadi, bukan kegagalan yang menahan kita untuk kreatif. Tapi, perasaan kita sendiri yang menghadang kreativitas mengucur keluar dari dalam otak. Meski ada perkataan, kalau belum mencoba, mana bisa tahu, sering digunakan untuk memotivasi, takut akan kegagalan selalu hadir di pikiran seseorang. Padahal, hal tersebut dapat mematikan ide kreatif. Takut dikritik, diejek, dicemooh, atau ditolak adalah hal wajar yang ada dalam setiap manusia. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang lain. Namun berbahaya untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Ketika menggeluti suatu bidang, pendapat orang lain sangat dibutuhkan untuk mengetahui di mana letak kesalahan. Homeostasis. Homeostasis adalah keinginan bawah sadar untuk tetap konsisten dengan apa yang telah dilakukan atau katakan di masa lalu. Ini menimbulkan rasa takut melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap ketakutan dalam mencoba hal baru. Berpikir pasif. Menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran kita tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru. Membuat pikiran kita kehilangan vitalitas dan energinya, seperti otot yang tidak dilatih, tidak ada ide yang asli. Kalau terus berpikir untuk menciptakan hal baru tanpa berusaha mencari informasi bersangkutan sebagai tolak ukur atau inspirasi, otak hanya akan kehilangan energi. Selalu merasionalisasi keadaan. Hambatan keenam untuk berpikir kreatif adalah kebiasaan merasionalisasi. Kita tahu manusia adalah makhluk rasional. Kadang saat mencoba menjadi rasional kita berusaha merasionalisasi kegagalan. Membuat diri kita merasa lebih aman. Hal ini bisa berbahaya. Dengan terus merasionalisasi keputusan yang diambil, kita tidak dapat belajar untuk meningkatkan kinerja. Kreativitas bukan langsung menciptakan sebuah mahakarya besar.
Sesuatu yang besar pastilah dimulai dari langkah kecil terlebih dulu. Jika kamu terbiasa melakukan hal kecil yang terus-menerus, maka percaya atau tidak, hal itu akan membawamu pada akumulasi kesuksesan kecil menuju kesuksesan besar. Kreativitas terkecil akan membawamu pada kreativitas besar. Yang perlu dicatat adalah, kreativitas itu tidak harus menghasilkan penemuan pertama tapi juga bisa berupa modifikasi dari penemuan yang sudah ada sehingga hasil modifikasi tersebut memberikan nilai tambah pada penemuan asalnya. Karya kreatif juga tidak selalu harus menghasilkan uang, tapi memiliki sebuah nilai yang sangat mahal. Contoh kreativitas yang sampai saat ini kamu nikmati adalah adanya air mineral merek pertama, Aqua. Dulu, saat akan mengemas air mineral, pendirinya dianggap gila. Tapi, saat kreativitas itu terus-menerus dimunculkan, saat ini hal tersebut jadi kesuksesan yang besar kan? Berikut ini beberapa cara yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai setiap ide yang muncul di otakmu. Ide bisa berarti sangat mahal bagi yang benar-benar membutuhkannya. Maka, hargai sekecil apapun ide, baik berupa gumaman, suara hati, kegalauan, kekaguman, dan sebagainya yang biasanya muncul tiba-tiba. Selalu sedia blok notes kecil dan pena, atau aplikasi untuk mencatat di smartphone kamu. Evaluasi kegiatan harian sesaat sebelum tidur. Mengendapkan apa yang telah kamu alami seharian akan mampu memberikan masukan berharga tentang hal-hal apa yang perlu dikembangkan dan diminimalisasi untuk keesokan harinya. Peka dengan lingkungan sekitar. Buka mata buka telinga dengan segala fenomena yang terjadi di sekitar kamu, baik disengaja ataupun tidak. Misalnya saat sedang menunggu jalanan yang macet, pasti ada situasi yang membuatmu berpikir dan menemukan ide. Bisa juga dari obrolan orang lain yang tak sengaja terdengar, timeline yang tiba-tiba muncul di notifikasi media sosial, dan sebagainya. Mengobrol dengan orang-orang baru yang tiba-tiba muncul di kehidupan kita juga akan memicu kreativitas. Percayalah, manusia diciptakan di dunia memang dengan fitrah perbedaan untuk mengambil hikmah terdalam. Bergaul hanya dengan komunitas atau lingkungan yang sama akan membuat kamu cepat bosan. Sekali-kali, cari tahu komunitas yang berhubungan dengan hobi kamu, atau sengaja membuat janji dengan orang-orang yang menurut kamu bisa memberikan insight positif. Selalu berpikir positif. Setiap akan berpikir negatif, cobalah untuk berpikir sebaliknya dari sudut pandang yang berbeda. Pikiran yang positif akan direkam oleh otak untuk melakukan tindakan yang positif pula dan akan lebih meningkatkan kreativitas. Berpikir hanya dengan standarmu sendiri akan membuatmu tidak berkembang alias stagnan. Bukalah diri untuk selalu bertanya hal-hal yang tidak kamu mengerti dan mintalah feedback dari orang lain tentang karya atau hal yang sudah kamu ciptakan. Terima saran dan kritik dengan lapang dada sebagai bahan perbaikan. Nah, bagaimana? Sekarang masih merasa tidak kreatif? Berpikirlah sebaliknya. Buatlah lompatan baru untuk kehidupanmu sebagai seorang individu kreatif yang kemudian akan memberikan inspirasi yang lain lagi bagi masyarakat sekitar dengan menerapkan kreativitas yang kamu punya. Apalagi buat para pelaku bisnis, kalau kreativitas tidak diasah dari hal terkecil, kamu sama saja hanya menunggu kemunduran. Jangan sampai terjadi ya. Yakini, potensi kreativitas itu sudah ada dalam dirimu dan asah terus.